Dengar ya anak-anak muda, tolong orang-orang tua cerewetlah kepada anak-anak kita. Cerewet dalam arti positif. Dengar, korban cinta itu 99,sekian% itu pasti cewek, bukan cowok. Dengar baik-baik yang cewek-cewek, saya ulang, korban cinta itu pasti perempuan. Hampir tidak ada laki-laki jadi korban cinta, pasti perempuan. Dengar ini. Maka itu kita akan lihat ini. Ayo kita buka 1 Korintus 13 sekarang, mulai ayat yang keempat. Hebat sekali firman ini. Maka itu saudara, dunia tidak akan mengalami kasih kalau tidak lewat gereja. Katakan amin. Karena hanya gereja yang punya firman dan kebenaran ini. Maka itu ketika gereja gagal menyatakan kasih, dunia tidak akan memiliki kasih. Ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Nah, caranya belajar selalu balik. Tapi cinta itu tergesa-gesa. Selalu begitu ya. Nanti saya akan kembali. Kasih itu murah hati. Tapi kalau cinta itu pelit. Ya. Kasih tidak cemburu. Tapi kalau cinta, cemburuannya luar biasa. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau cinta itu membuang. Selalu lawan katanya. Maka itu yang materai awas kamu ya. Yang materai awas. Cinta itu omongan gede. Oh jangan khawatir, papaku pabrikan 14 pabriknya. Nah itu cinta. Membuang luar biasa. Yang lanjut. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Luar biasa. Dengarkan anak-anak muda. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Saya mau tunjukkan ini ya. Kalau ada korbannya malam ini, dan saudara sudah gede sebagai korban, ceritakan pada generasi. Dengar. 100%. Ya, dengar ini anak-anak muda. 100%. Kalau ada orang tua pernah ngalamin ini dulu, tolong anak pertama saudara, tolong dilayani baik. 100% korban free sex lalu hamil dan dipaksa menikah. Maka anak pertama itu 100% jadi anak bermasalah. Saya dulu nggak ngerti mengapa anak-anak pertama dari korban free sex dan dipaksa kawin oleh karena keadaan pasti menderita, pasti bermasalah. Kalau saya nggak berkata jahat, durhaka, tapi jangan tertuduh kalian. Yang salah bukan kalian, yang salah adalah kami orang tua ini. Karena semua orang yang hamil sebelum nikah itu pasti belum pernah punya persiapan untuk jadi suami istri, apalagi terpaksa jadi papa mama. Terpaksa jadi suami istri saja sudah berat, apalagi terpaksa jadi papa mama. 80% orang muda yang free sex itu tidak didasari kebenaran, kasih, tapi emosi dan hawa nafsu. Nanti pulang baca ya, saya nggak punya waktu menerangkan. Satu-satunya tulisan yang ditulis ribuan tahun yang lalu, bahwa kalau ada orang pacaran lalu hubungan seks, 90 sekian % cowoknya pasti ninggalin ceweknya. Itu ada di 2 Samuel 13. Heran betul Alkitab ini saudara. Ribuan tahun lalu menuliskan hati-hati dengan free sex. Catat 2 Samuel 13. Begitu seks dilakukan sebelum pernikahan, 90% pasti ditinggal cewek itu. Aneh saudara, tapi itu nyata. 2 Samuel 13. Maka itu dengar kalian. Nanti grup yang berikut setelah saya khotbah itu anak-anak kami dalam kelompok Heaven and Friends.
Mereka baru buat album yang pertama. Dan waktu mereka milih 10 lagu dalam album itu, saya bilang pada mereka, nanti lagu cinta harus memiliki. Itu akan jadi hitnya, akan jadi temanya. Saudara, dan ternyata betul. Cinta harus memiliki. Ini penggubah lagunya. Ronald bagaimana? Itu dia di sebelah sana. Coba berdiri dulu, mau di syuting itu, mau di syuting. Nah itu dia. Iya, oke, silakan duduk. Saudara, kenapa dia bisa mengubah lagu itu? Karena dia pernah dengar saya khotbah kebenaran ini. Dengarkan. Ketika album itu dirilis, ini bukan album rohani, ya. Maka itu album mereka nggak akan ditemukan di pondok pujian atau metanoia, nggak akan ditemukan. Album mereka ditemukan di tempat sekuler, karena liriknya positif semuanya. Nah, mengapa saya tahu cinta harus memiliki akan jadi hit, akan jadi temanya, saudara? Karena sekarang dunia lagi rusak betul-betul. Nah, ketika album itu pertama kali muncul dirilis, saudara, ternyata terjadi polemik di Facebook. Ya, semua yang mendengar lagu itu masuk ke Facebook mereka, nggak setuju. Apaan cinta harus memiliki? Nah, karena polemiknya berkepanjangan, maka mereka minta kepada saya, coba berikan jawaban yang telak sehingga ini berhenti polemik ini. Dengar jawabannya, kalau cinta nggak harus memiliki. Saya berkata, mereka tulis di Facebook, menikah itu tidak seperti orang beli sepatu. Nah, serius ini. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara beli sepatu, itu sebetulnya nggak bisa titip nomor sekian ya. Kenapa? Ayo, kenapa kalau beli sepatu itu nggak mungkin titip? Walaupun sering titip juga, tapi sering nggak cocok. Kenapa? Kalau beli sepatu harus siapa dulu? Nah, itu dia. Waktu dicoba, itu kan belum beli. Jadi tidak harus memiliki, karena belum bayar, baru dicoba. Masuk toko pertama nggak cocok, kembalikan. Toko kedua masuk, cobain lagi nggak cocok. Toko ketiga nggak cocok, sampai toko sepatu sepasar baru habis semuanya, nggak cocok. Saudara pindah ke toko ke Taman Sari misalnya. Ngerti cok ilustrasi ini? Nah, kalau cinta nggak harus memiliki. Betapa gobloknya cewek-cewek dicobain dulu semuanya. Lo betul tidak? Dengar ini baik-baik. Berhenti kau yang free sex dalam nama Yesus. Kejadian 1:28, saudara. Itulah hukum pertama yang Bapa berikan kepada manusia. Maka Tuhan memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah. Belum ada hukum politik, belum ada hukum ekonomi, hukum negara, hukum apa saja. Tapi hukum Bapa kita adalah pernikahan harus kudus, yaitu diberkati dulu, baru ada seks. Katakan amin. Apabila hukum ini dilanggar, saudara, maka kerusakan yang terjadi pada pernikahan itu. Dengar adik-adikku, anak-anakku, anak muda, harus engkau diberkati dulu di hadapan Tuhan dan dalam keadaan kudus. Maka itu satu-satunya ritual agama tentang perkawinan. Saya ngomong lagi satu-satunya. Saudara, cari semua agama di dunia itu punya ritual perkawinan, tapi hanya gereja yang ritual perkawinannya berkata begini: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Mengapa gereja harus tegas dalam istilah itu? Peneguhan dulu, lalu pemberkatan, nikah kudus. Kenapa saudara kata nikah kudus? Yang ketiga, kata ketiga itu penting. Peneguhan pertama, pemberkatan kedua, kudus yang ketiga. Arti kudus adalah dua-duanya masih kudus. Mengapa satu-satunya pakaian pernikahan itu hanya pernikahan gereja? Perempuan masuk gereja dengan cadar menutupi wajah. Sebab ratusan tahun yang lalu gereja di Eropa menggunakan hukum itu. Dalam konseling pernikahan